hari ini luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Kayaknya cuma Kakak Reni yang semangat ya. Coba sekali lagi ya, lebih semangat lagi, ayo. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Wah, semangat semua ya. Ada yang udah pada sarapan belum hari ini? Sudah, wah luar biasa. Terus ada yang tadi bangun tidur tanpa dibangunin orang tua, siapa? Wah, banyak juga. Ada yang tadi pas dimandiin males-malesan, siapa? Wah, kalau yang tadi males-malesan, mulai besok atau sekarang lebih semangat lagi ya. Dan sekarang kita mau mulai ibadah. Sebelum kita mau mulai ibadah, kakak mau cek dulu nih, siapa di sini yang pakaiannya rapi? Bajunya pada cantik-cantik ya. Terus yang kedua, siapa di sini yang hatinya senang? Iya, siapa yang dari tadi, dari kemarin nungguin ibadah sekolah minggu? Wah, sama Kak Reni juga nungguin. Nah, sekarang Kak Reni juga tanya lagi, sudah mempersiapkan Alkitab? Sudah semuanya good, keren banget. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita duduk yang rapi, tidak ada yang berisik, dan penuh dengan sukacita. Mari kita memuji nama Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bernyanyi kakek-kakek nenek-nenek yang nanti dilanjutkan dengan medley Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Siap ya? Semangat ya! Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama, sama-sama, sama-sama melayani Tuhan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak yang dipimpin oleh Papa atau Mama. Kita naikkan pujian, dengar Dia panggil nama saya dengan penuh sukacita. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan
Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang masih kami boleh rasakan hingga saat ini. Kami bersyukur buat penyertaan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur Tuhan buat hari ini kalau kami masih bisa menikmati ibadah online kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa sungguh-sungguh bisa memuji dan memuliakan Tuhan, dan lewat ibadah ini kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita memasuki hukum Taurat, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian atau buku MD nomor 718 ayat 1. BG Yesus menjauh, BG Yesus menjauh, si palua menjauh, bosan silang ikut maaf, saibu tono ku Yesus, saibu tono ku Yesus, saibu tono ku Yesus, ku ikut Yesus ku hati. Kita nyanyikan dari bahasa Indonesia ya. Dengar Yesus memanggil, dengar Yesus memanggil, Juru Selamatku memanggil, pikul salib ikutlah aku. Ku ikut Tuhan Yesus, aku ikut Tuhan Yesus, dan kemanapun Tuhanku, aku ikut Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat. Hukum Taurat minggu ini diambil dari titah ke-6 sampai titah ke-10. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Kita nyanyikan sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengarlah, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Adik-adik, saatnya kita akan membaca ayat epistel kita untuk minggu ini yang diambil dari Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang harus diundang? Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya.
karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Luluy hamu harajang ni debata rap dohot hati korang tambah hono nama ondeng Tuhamu. Haleluya, haleluya, Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes. Ya, saat ini abang akan memberikan pengumuman kepada adik-adik semua. Yang pertama, dibuka telinganya kanan kirinya. Jika perempuan, diikat rambutnya. Ya, pengumuman yang pertama yaitu adalah PHBS. Apa itu PHBS? Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Apa saja sih itu? Yang pertama adalah rajin mencuci tangan memakai sabun atau hand sanitizer. Yang kedua, di rumah saja, tapi jika ada keperluan tetap harus memakai masker atau mematuhi protokol kesehatan supaya terlindung dari virus corona. Yang ketiga,
makan makanan yang bergizi. Apa saja itu? 4 sehat dan 5 sempurna. Yang keempat adalah bisa berolahraga bersama papa dan juga mama. Dan yang terakhir adalah rajin berdoa dan baca Alkitab. Selanjutnya adalah nomor 2. Bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 21 sampai dengan 27 September, kakak dan abang sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya yang nomor 3. Adik-adik bisa melihat persembahan kita seperti berikut adalah 7.584.500 dari 37 kepala keluarga. Kami dari Guru Sekolah Minggu mengucapkan banyak terima kasih karena telah mengumpulkan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bila ingin memberikan persembahan, bisa transfer melalui Bank BRI dengan nomor rekening 0969540088 atas nama Bapak Sindak Roy Simaremare. Selanjutnya yang keempat, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan pujian, yaitu berupa menyanyi, menari, syair puisi, dan lain-lain, dapat langsung direkam dan dikirim langsung ke grup WhatsApp orang tua Sekolah Minggu, tag Instagram Sekolah Minggu, dan Facebook Sekolah Minggu. Selanjutnya yang kelima, kreativitas akan dipimpin oleh abang sendiri, yaitu Abang Philip. Dan jangan lupa kreativitasnya harus dikerjakan ya. Dan setelah dikerjakan, jangan lupa juga untuk mengirimkan foto atau video kreativitasnya ke grup orang tua Sekolah Minggu, Instagram Sekolah Minggu, dan Facebook. Oke adik-adik, sekian pengumuman dari Bang Philip. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku ND 248, Samuel, kita bernyanyi bersama-sama adik-adik. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu. Berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu ini mendengar. Kita nyanyikan sekali lagi. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Samuel, Samuel, bangunlah hai Samuel. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu. Berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu ini mendengar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Di pagi hari ini kami masih boleh dan masih diberikan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap adik-adik yang ingin mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Berkati setiap orang tua juga yang mendampingi adik-adik kami Tuhan.
Tuhan Yesus berkata juga guru sekolah minggu yang akan menceritakan tentang firman-Mu, sehingga firman-Mu ini dapat tersampaikan kepada adik-adik yang sedang mendengarkan dan menjadi berkat bagi adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau membaca Alkitab kita terlebih dahulu yang diambil dari Amsal 8 ayat ke-32 sampai 36. Kita baca bersama-sama ya adik-adik, ayat ke-32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa yang mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikian kita baca Alkitabnya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita firman Tuhan dari Kakak Dana. Stories of the Bible. God speaks to Samuel. This is Samuel. Hi! Samuel was the son of Hannah. Hey, Samuel! Hannah prayed for God to give her a son, and God did. So Hannah gave Samuel back to God. See you, Samuel. Bye, Mom. And Samuel grew up in the temple serving under Eli, the priest. Hi, Eli. As Samuel grew up, he learned how to serve God from Eli. Samuel lived in the house of God, but he did not know God or what God's voice sounded like. In those days, messages from God were rare. But one night after Eli had gone to bed, Samuel was sleeping in the tabernacle when suddenly God called out, "Samuel!" Huh? Samuel got up and ran to Eli and said, "Did you call me?" Nami? Eli said, "I didn't call you. Go back to bed." So Samuel did. Then God called out again, "Samuel!" Huh? And again Samuel got up and ran to Eli asking, "Did you call me?" Nami? Eli said, "I didn't call you. Go back to bed." So Samuel did. God called Samuel for a third time, "Samuel!" And Samuel went to Eli yet again. After 3 times, Eli realized that God was trying to speak to Samuel. So Eli taught Samuel to say, "Speak, Lord, your servant is listening." Okay. Samuel went back to bed, and God came and called as before, "Samuel, Samuel!" And Samuel said, "Speak, your servant is listening." God told him many things about what would happen to Israel. As Samuel grew up, God was with him, and everything God spoke through Samuel came true. Samuel was seen as a great prophet of God because he could hear the voice of God, and he listened when God spoke to him. Kitabnya dari Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Nah, tema minggu kita ini adalah ajarku mendengarkan. Nah, ajarku mendengarkan ini kita diajarkan Tuhan untuk mendengarkan nasihat-nasihat atau didikan-didikan yang baik yang membuat kita bersukacita dan berhikmat seperti ajaran orang tua, ajaran dari sekolah, ajaran dari sekolah minggu. Nah, itu akan membuat kita menjadi seorang yang berhikmat. Nah, di sini kita diajarkan untuk melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, perintah Tuhan seperti jangan mencuri, jangan membunuh,
itu adalah perintah dari Tuhan. Nah, seperti ini adik-adik kita juga mendengar perintah-perintah yang baik seperti dari salah satu tokoh Alkitab seperti Samuel. Samuel ini adalah pendengar yang dipanggil Tuhan saat dia tidur dan dia mendengar suara Tuhan memanggil dan dia bangun dan dia mendengarkan suara Tuhan dan dia menjadi sebagai hamba Tuhan. Dia mendengar suara Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Adik-adik disuruh mama. Adik-adik kita disuruh mama minum susu. Adik-adik habiskan tidak? Pasti ya, pasti dihabiskan. Nah, kalau adik-adik disuruh belajar, adik-adik belajar atau tidak? Ya, pasti belajar. Nah, itu semua untuk kebaikan kita dan akan membuat kita menjadi lebih hebat dan menjadi berhikmat. Oke, adik-adik. Adik-adik, ayat istimewa kita hari ini di Amsal 1 ayat 33. Tapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Sekali lagi ya, tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, sudah melihat juga cerita tentang Samuel yang dipanggil Tuhan sebagai hambanya. Nah, adik-adik juga melakukannya di dalam kehidupan seperti mendengarkan orang tua, mendengarkan setiap didikan orang tua kita dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, semoga firman-Mu ini bermanfaat bagi setiap adik-adik yang sudah mendengarkan dan memperhatikan setiap firman-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati adik-adik dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hati yang sukacita dimanapun mereka berada dan melakukan aktivitas adik-adik maupun dalam setiap pelajaran juga Tuhan. Kiranya Tuhan selalu yang menyertai dan melindungi setiap adik-adik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang sudah mendampingi adik-adik kami dan Tuhan berkati setiap pergumulan orang tua kami, berikan mereka rezeki, mereka kesehatan, dan Tuhan selalu menjagai kami dimanapun kami berada, dan Tuhan selalu membimbing kami dalam setiap apapun yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 550 ayat pertama dan kedua, Tanahku na Met-Met. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Tanahku na Met-Met pule homa tu de bata dai nani nalo jai sayurupa di
Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat. Yes. Saat ini Abang akan menjelaskan kepada kalian tentang kreativitas Abang pada minggu ini, yaitu dengar-dengar akan firman Tuhan. Ya, Abang akan menjelaskan bahan-bahan apa saja yang diperlukan pada kreativitas Abang pada hari ini. Yang pertama ada kertas origami. Yang kedua ada spidol. Yang ketiga ada penggaris. Yang keempat ada kertas buffalo. Dan yang terakhir ada lem. Oke. Langkah pertama adalah siapkan kertas origami. Lalu lipat menjadi 4 bagian. Akan menjadi 4 bagian seperti ini. Ya, sesudah 4 bagian, kertas dibalik, dilipat kembali 4 bagian. Ya, sesudah dibalik, lalu dibikin 4 bagian. Setelah dari sini, lalu kertas dibalik kembali menjadi 4 bagian. Setelah dilipat 4 bagian, lalu langkah selanjutnya adalah buka bagian atas, lalu bagian belakang dibuka juga seperti ini, seperti menyerupai bolongan. Ya, selanjutnya sama seperti ini juga di bagian belakangnya adik-adik. Ini adalah bentuk menyerupai lengan manusia. Lalu di bagian bawah dibuka, di bagian belakang jangan lupa dibuka juga, dibuka lebar, seperti ini. Lalu seperti ini. Selanjutnya begitu, dibuka bagian belakang. Seperti ini tuh. Lalu ditutup. Menyerupai ini. Jadi deh, ini adalah seperti wujud manusia.
Sesudah selesai, mari kita gambarkan mata. Lalu hidung. Sehabis dibuat mata dan hidung, lalu kita tempelkan pada kertas buffalo dengan memakai lem. Kita lem belakangnya dulu. Sesudah lem bagian belakang, lalu lem bagian depannya. Agar terlihat menutup. Lalu ditutup, lalu ditempelkan kepada kertas buffalo. Usahakan adik-adik membuat seperti pelangi merah, kuning, hijau, dan juga biru. Ya. Adik-adik jangan lupa menuliskan Happy Sunday dengan warna biru muda. Ya, adik-adik, seperti inilah hasil akhirnya. Semoga adik-adik bisa membuatnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, karena ibadahnya sudah selesai, adik-adik nggak usah bersedih ya, karena masih akan ada ibadah selanjutnya di minggu depan. Jadi persiapkan hati, pikiran, juga persembahan, dan menggunakan pakaian rapi ya, seperti kakak ini. Jadi minggu depan kita tetap ada ibadah. Dan jangan lupa nih, kreativitasnya tetap di foto, minta tolong orang tua, dan share ke Instagram Sekolah Minggu atau WA grup orang tua. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu di minggu depan. Dadah!